What did you come with here? Ruins and rock. What? Hey. Pada saat Perang Dunia Kedua, terlihat ada seorang pria bernama Dr. Jones. Dia sedang berusaha merebut kembali artefak yang dicuri oleh Nazi dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Basil Shaw. Namun ternyata semua artefak yang ditemukan itu palsu, kecuali sebuah artefak yang bernama Antikythera. Lalu secepat kilat Jones pun berhasil merebut Antikythera dari tangan seorang peneliti Nazi yang bernama Jürgen Poller, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Bertahun-tahun kemudian, Jones yang sudah memasuki usia senja itu mulai merasakan kesepian sejak anaknya meninggal dan istrinya pergi entah kemana. Hari-hari yang Jones jalani tidak lagi sama. Jones selalu sendiri, tidak ada yang mengomelinya saat dirinya telat bangun, tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan, dan tidak ada lagi yang mengingatkannya tentang hari-hari penting seperti ini, di mana hari ini adalah hari terakhir Jones mengajar sebagai dosen arkeologi sebelum akhirnya pensiun. Sebenarnya Jones pun bingung apa yang seharusnya ia lakukan setelah dirinya nanti pensiun, bila harus melewati hari-hari tanpa kehadiran istri di sisinya. Dan sesaat setelah kelas dimulai, seperti biasanya mahasiswa Jones terlihat sama sekali tidak peduli dengan penjelasan yang dikemukakan Jones. Bukannya mendengar, mereka malah asik dengan dunia mereka sendiri. Tidak mau dirinya terus-terusan diabaikan, Jones pun segera memberikan tes dadakan agar setidaknya mahasiswa itu mau mendengarkannya. Namun di luar dugaannya, ada seorang wanita yang bernama Helena yang tampak begitu antusias menjawab satu persatu pertanyaan yang Jones ajukan. Tentu saja hal itu membuat Jones merasa semangat. Namun, sayangnya semangatnya itu seketika harus turun saat mendapati kenyataan kalau kelasnya sudah berakhir. Setelah selesai mengajar, Jones mendapatkan kejutan perpisahan dari rekannya yang lain yang kemudian dihadiahi sebuah plakat atas dedikasinya mengajar selama ini. Namun bukannya menyimpan, plakat John malah diberikan ke gelandangan, dan dengan cepat ia pun pergi ke sebuah kafe. Ketika lagi santai menikmati kopinya, Helena tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah John. Seketika itu Jones pun tersadar bahwa Helena bukanlah mahasiswanya, tapi seseorang yang sengaja masuk ke kelasnya tadi. Helena akhirnya berterus terang tentang siapa dirinya sebenarnya. Helena ini adalah anak baptis dari Jones, alias anak dari mendiang sahabatnya yaitu Basil Shaw. Mendengar itu, John tak kaget. Ia tidak menyangka Helena yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Tanpa banyak basa-basi, Helena cerita kalau ia ternyata juga kuliah di jurusan arkeologi dan senang memburu barang-barang antik dan harta karun. Kemudian, Helena pun mulai membahas tentang potongan Antikythera yang waktu itu sempat ditemukan Jones dan ayahnya, di mana Antikythera ini adalah sebuah artefak yang konon katanya bisa membuat mereka menjelajahi waktu di masa lalu ataupun di masa depan. Apabila mereka berhasil menyatukan 3 potongan Antikythera yang saat ini terpisah di berbagai tempat yang berbeda. Mengetahui satu potongan Antikythera ada di tangan John, Helena pun meminta Jones menunjukkan di mana keberadaannya sekarang. Meski Jones awalnya merasa sangat keberatan, tapi akhirnya ia luluh dan bersedia menunjukkannya. Di tempat lain, terlihat kalau Jürgen Poller ternyata masih hidup saat ini. Poller telah bekerja untuk NASA dengan identitas baru dan dibantu oleh sekelompok CIA yang dipimpin oleh Mason. Karena ambisinya yang ingin kembali ke masa lalu, Poller pun rupanya masih mengincar Antikythera. Setelah itu, mereka pun bergegas ke gudang. Mason berkali-kali memperingati agar tidak terjadi lagi baku tembak. Begitu melihat kedatangan antek-antek Poller,
Helena buru-buru kabur sambil membawa antikiteranya. Untungnya, Helena berhasil kabur, begitupun dengan Jones. Namun saat Jones mau menelpon polisi, tiba-tiba anggota Poller mendadak datang dan langsung menculik Jones. Dengan sangat cepat, mereka lekas membawa masuk Jones ke dalam mobil box dan segera melaju meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, mobil box itu tidak sengaja menabrak taksi di belakangnya. Hingga akhirnya, Jones pun terpaksa harus turun dan berjalan di tengah kerumunan yang lagi perayaan. Saat itu juga, Jones pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk lari secepatnya. Lalu tidak sengaja Jones melihat polisi dan segera meminta bantuan. Akan tetapi, polisinya lelet dan antek-antek Poller pun keburu datang mengejar John lagi. Mason lalu mengabarkan ke Poller kalau John berhasil kabur dan berdasarkan perkiraannya, John akan menyusul Helena yang saat ini sedang menuju Tangier. Tanpa pikir panjang, Poller pun segera meminta disiapkan pesawat pribadi untuk segera pergi ke tempat mereka. Sementara itu, John yang berhasil kabur mendadak kaget saat mendapati kenyataan kalau sekarang dirinya telah menjadi buron karena dianggap sebagai dalang pembunuhan rekan kerjanya. Tidak lama dari itu, temannya yang kita sebut saja Amon datang menjemputnya. Jones pun lantas menceritakan semua kejadian yang baru saja menimpanya. Lalu Amon memberitahu Jones kalau selama ini Helena tinggal di Tangier dan hidup sebagai pencuri ulung. Amon yakin betul kalau Helena sengaja membawa kabur antikitera agar ia bisa melelangkannya ke para kolektor barang antik. Mengingat Helena ini ingin segera lepas dari lilitan hutang. Selesai menceritakan tentang Helena, Amon pun segera mengantarkan Jones ke bandara. Dalam perjalanannya menuju Tangier, Jones seketika teringat dengan kejadian saat Basil akan menghancurkan antikitera. Sambil ketakutan, ia berhasil memperingati Jones kalau artefak itu sangatlah berbahaya apabila berada di tangan orang yang berambisi ingin mengubah masa lalu, karena bagaimanapun juga yang namanya masa lalu itu tidak pernah bisa dirubah. Jones yang mendengarkan itu pun hanya bisa menenangkan Basil. Bagi dirinya, soal antikitera bisa menjelajahi waktu itu hanyalah mitos, dan supaya Basil lega, Jones berjanji biar dia saja yang akan menghancurkan artefak itu. Namun, sampai saat ini, Jones tidak pernah menepati janjinya, dan kini ia pun merasa menyesal. Tidak lama kemudian, Jones sampai di Tangier. Dengan sangat terburu-buru, ia pergi ke tempat pelelangan Helena. Namun saat mau masuk, Jones langsung dicegat oleh seorang anak yang bernama Teddy. Dan dengan segala macam cara, Jones dengan cepat mengelabui anak bocah itu, hingga akhirnya ia berhasil masuk dan menghentikan pelelangannya. Bertepatan dengan itu, Poller pun muncul bersama antek-anteknya. Melihat hal itu, Jones tentu saja kaget. Ia tidak menyangka kalau Poller masih hidup. Setelah itu, terjadilah perdebatan panjang hingga akhirnya berubah menjadi perkelahian. Di tengah kekacauan itu, Poller berhasil mengambil antikitera. Melihat hal itu, Jones dan Helena pun kompak mengejarnya. Namun sialnya, pas mau mengejar Poller, datang seorang pria yang mengaku sebagai tunangannya Helena. Helena pun tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan segalanya. Nama pria itu adalah Rahim. Karena merasa Helena telah mengkhianatinya, Rahim pun bersumpah tidak akan membiarkan Helena dimiliki oleh siapapun. Meski akhirnya berhasil lolos dari kejaran Rahim. Tetapi mereka gagal mengejar Poller. Ban bajainya malah kempes. Sementara itu, Poller dan antek-anteknya terlihat sudah ada di helikopter. Dan Mason kemudian meminta Poller segera kembali menjalankan tugasnya sebagai NASA. Tapi karena Poller tidak suka diatur-atur,
dan ia ingin mencari 2 potongan Antikythera. Detik itu juga Pollard menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mason. Di sisi lain, Jones masih tampak berusaha membetulkan bajainya, sedangkan Helena, ia malah kepikiran untuk melanjutkan mencari potongan Antikythera yang lainnya. Ia yakin Pollard pun pasti melakukan hal yang sama dengan pikirannya. Untuk itu, Helena terus membujuk Jones agar melanjutkan petualangan ini. Lagi pula, Helena berani jamin kalau ia dan Jones sama-sama tidak ikhlas kalau Antikythera ditemukan oleh orang seperti Pollard. Setelah mendengar penjelasan Helena barusan, Jones pun setuju agar mereka tidak kalah cepat dengan Pollard. Jones mengajak Helena dan Teddy pergi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal temannya yang bernama Renaldo. Sesampainya di pelabuhan, tak perlu waktu lama, mereka pun segera berlayar di lautan. Dan saat itu Helena memberitahu Jones bahwa di dalam lautan Aegea ini ada sebuah prasasti yang bisa memberikan mereka petunjuk di mana lokasi bagian Antikythera yang lainnya berada. Helena pun mengetahuinya dari catatan milik ayahnya. Besok paginya, setelah berada di lautan Aegea, Helena, Jones, dan Renaldo bersiap-siap untuk menyelam ke dasar laut. Sebelum itu, Renaldo memperingati kalau di dalam lautan itu terdapat hewan yang mirip belut dan apabila sampai mereka tergigit, nyawa mereka bisa-bisa langsung melayang. Setelah Renaldo mengatakan itu, mereka pun langsung menyelam, dan waktu menyelam, mereka hanya sampai 3 menit. Dan betapa kagetnya mereka saat kembali ke kapal. Ternyata sudah ada Pollard dan antek-anteknya yang telah menguasai kapal mereka. Setelah berhasil merampas prasasti itu, Pollard pun meminta Jones membacakan arti dari tulisan yang ada di prasasti tersebut. Namun, karena Jones bersikeras menolak melakukannya, langsung menembak Renaldo. Tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, Helena segera mengajukan dirinya untuk mengartikannya. Sewaktu sedang menjelaskan arti dari tulisan itu, Helena memberi kode Jones untuk menyalakan petasan yang diam-diam dia simpan di saku celananya. Lalu Helena, Jones, dan Teddy buru-buru melarikan diri sambil naik perahu milik Pollard. Di tengah perjalanan menuju Sisilia, Jones menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Kalau prasasti itu dibakar, ia akan meleleh dan menunjukkan wujud aslinya yang berupa sebuah logam emas. Selanjutnya, mereka pun bergegas pergi ke lokasi terakhir, yang lokasinya itu ada di Sisilia, atau lebih tepatnya di kuburan Archimedes, di mana kuburan itu terletak di dalam sebuah gua. Sayangnya, setibanya di Sisilia, mereka harus menunggu sampai tempat itu ditutup, dikarenakan tempat itu sudah menjadi destinasi wisata bagi para turis. Sembari menunggu, John dan Helena membeli barang-barang yang sekiranya mereka butuhkan. Teddy berjalan-jalan mencari udara segar, hingga akhirnya ia malah diculik oleh Pollard. John yang mengetahuinya pun segera mengejarnya, namun sayang mereka sudah keburu hilang. Karena John tahu Teddy tidak bakal diapa-apain sama Pollard dan cuma dijadikan pengarah ke lokasi terakhir, John pun memutuskan untuk mengajak Helena agar segera pergi ke gua sebelum Pollard duluan. Dan sesaat setelah sampai di gua, Jones dan Helena mulai mencari jalan menuju kuburan Archimedes. Begitu melihat ada sebuah celah di atas sana, tanpa pikir panjang mereka pun langsung manjat. Meski pinggang John terasa mau patah karena engsel badan sudah tua, tapi akhirnya ia berhasil juga sampai ke atas bersamaan dengan Helena. Singkat waktu, mereka pun sampai di kuburan Archimedes, dan benar saja, dalam kuburan itu terlihat ada potongan Antikythera yang ketiga. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah jam di mana pada masanya Archimedes, jam masih belum ada. Helena lalu menduga kalau Archimedes pernah melakukan perjalanan waktu dengan Antikythera. Tidak lama kemudian,
Fowler dan antek-anteknya pun muncul. Dengan cepat ia merampas potongan itu dan menyatukannya dengan potongan yang lainnya. Setelah itu, Fowler pun memutar jarum jam antigiteranya, dan bersamaan dengan itu, Teddy yang berhasil kabur pun muncul dan langsung mengacaukan semuanya. Di tengah kekacauan itu, Jones tertembak, yang kemudian menyuruh Helena dan Teddy pergi tanpa perlu memperdulikannya. Setelah itu, John dibawa pergi sama Fowler dan antek-anteknya, yang rupanya diikuti Helena dan juga Teddy dari belakang. Dalam perjalanan menuju lokasi penerbangan, Fowler mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan kembali ke Perang Dunia Kedua. Ia sebentar lagi akan mengubah sejarah yang pernah ada. Selang beberapa waktu kemudian, mereka pun telah sampai ke lokasi penerbangan. Dari kejauhan, Helena menyusun rencana, mula-mula meminta Teddy untuk segera menerbangkan salah satu pesawat yang ada di sana. Sementara itu, dirinya akan mengajar pesawat Fowler yang mulai lepas landas menuju masa lalu. When it reached 85, I rotate. Namun bukannya kembali ke Perang Dunia Kedua, mereka malah kembali ke masa Perang Romawi. Rupanya Fowler memutar jarum waktunya kurang tepat. Sambil panik setengah mati, Fowler meminta pilotnya untuk segera putar balik. Sementara itu, Helena yang berhasil masuk ke pesawat Fowler langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Jones. Akan tetapi, bagaikan senjata makan tuan, Helena malah ditarik salah satu yang hampir jatuh dari pesawat. Jones yang melihatnya pun segera membantu menyelamatkan Helena. Di sisi lain, terlihat Fowler tertembak dan pesawatnya mulai oleng. Tidak lama dari itu, Archimedes pun muncul. Ia lalu mengambil jam dan juga antigitera yang ada di sekitar jasad Fowler. Setelah itu, Archimedes pun menemui Jones dan Helena yang baru saja mendarat dari terjun payung. Ia lalu menyerahkan antigitera dan jam itu pada mereka berdua. Dan di saat yang bersamaan, Teddy memanggil mereka agar segera naik ke dalam pesawatnya. Tapi di situ Jones yang sudah putus asa meminta Helena untuk membiarkannya tetap tinggal di sana. Tentu saja Helena menolaknya mentah-mentah karena sudah muak dengan semua ini. Helena pun langsung menunjuknya. Besoknya, John seketika kaget saat mendapati dirinya sudah berada di kamarnya. Rupanya Helena telah membawanya kembali ke masa sekarang. Namun bukannya merasa senang, Jones malah terlihat sedih. Ia merasa galau, untuk apa dia ada di masa sekarang, sedangkan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mendengar itu, Helena segera memberikan kejutan pada Jones dengan mendatangkan istri tercinta Jones. Dan detik itu juga, Jones pun sangat bersyukur karena kalau sampai tercapai keinginannya untuk tetap tinggal di masa Perang Romawi Kedua, ia selamanya tidak akan bisa bertemu kembali dengan istrinya yang selama ini dia rindukan. Dan film pun berakhir.